Bab 1328, Pengawasan Tersembunyi dan Permainan Menyenangkan. Tatapan mereka tidak berlama-lama satu sama lain. Tidak perlu mempertontonkan olok-olok genit mereka. Sesaat kemudian, Chief Nelson dipanggil oleh seorang pelayan, dan tidak punya waktu untuk terus mengamati situasi. Setelah keributan awal ketika Jenny pertama kali masuk, hanya dua orang yang berbicara dengannya. Mengingat statusnya saat ini, hanya ada dua orang di sini yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya sepanjang waktu. Salah satunya adalah pemodal terkenal New York, Jeffrey Soderbergh, dan yang lainnya adalah anggota Dewan Kota. Sepupu Jeffrey adalah Mike Soderbergh, wali kota New York, dan anggota dewan adalah bagian dari pesta wali kota. Istri Jeffrey, Aurora, dan putrinya, Lindsay, juga ada di sana, tetapi mereka tidak berbaur dengan dua kelompok sosialita. Sebaliknya, mereka memiliki kelompok wanita, kelas atas, mereka sendiri. Luke secara alami mengenal keluarga Soderbergh. Sebelumnya, pasangan itu salah paham dengan putri mereka, Lindsay, dan mengira dia mendanai artis bernama Monroe karena dia jatuh cinta padanya. Pada akhirnya, Luke yang merekomendasikan agar Monroe menemui Dr. Haley untuk perawatan. Baru setelah itu keluarga berhenti berkelahi. Adapun mengapa Jeffrey memiliki seorang anggota dewan saat dia mencari Jenny, Luke tidak tertarik. Di Amerika, uang dan kekuasaan selalu tak terpisahkan. Jika orang kaya ingin hidup nyaman, mereka harus menggunakan uang untuk membantu mereka memperoleh kekuasaan. Politisi juga membutuhkan dukungan dari kapitalis besar untuk mengamankan posisi mereka. Luke menginginkan keuntungan menjadi kapitalis besar, tetapi bukan beban kesopanan sosial. Dia hanya bisa membiarkan Jenny menderita itu. Untungnya, dengan kekayaan dan status Jenny saat ini, sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengannya. Seringkali, CEO Jenny hanya perlu meminta Departemen PR untuk menangani berbagai hal. Dia hanya datang malam ini untuk menemui Luke. Lagi pula, Luke baru-baru ini tidak datang untuk laporan resmi tentang perusahaan telepon. Jenny tidak hidup sesuai dengan gelarnya sebagai sekretaris. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, itu hanya beberapa pandangan. Setelah malam ini, seorang ketua tertentu akan muncul dengan sangat masuk akal. 5 menit sebelum pesta resmi dimulai, seorang wanita jangkung dan kurus lainnya masuk. Itu Pepper Potts. Ada kegemparan yang lebih besar daripada saat Jenny tiba. Selina merasa itu aneh. Kenapa dia ada di sini? Apakah pesta malam ini sebesar itu? Lucas mengangkat bahu. Mike Soderbergh masih wali kota New York. Bahkan jika dia mengundurkan diri, masih ada setengah tahun lagi. Jika Stark ingin bertahan di New York, dia harus memberi keluarga Soderbergh wajah. Benar saja, Pepper segera bergabung dengan lingkaran Jeffrey dan mereka mengobrol bersama. Namun, Pepper muncul lebih dekat dengan Jenny. Berkat Luke, Jenny selalu berada di pihak Pepper di Dewan Direksi Stark Industries. Karena mereka berdua wanita, mereka memiliki hubungan pribadi yang baik, dan senyum mereka jelas jauh lebih tulus. Kemudian, pesta resmi dimulai. Anggota Dewan berpidato di atas panggung, dan semua orang bertepuk tangan dengan sopan untuk mengatakan, "Oke, kamu bisa turun dari panggung sekarang." Anggota Dewan dengan bijaksana turun dari panggung dan melanjutkan pertemuan dengan orang-orang. Jenny dan Pepper, bagaimanapun, berbicara bersama. Sebagai CEO Stark Industries, dan CEO Titanium Phone Company, yang nilai pasar dan arus kasnya berkembang pesat, keduanya dapat bekerja sama dalam banyak hal. Pepper sebenarnya datang karena Jenny, dan mereka segera meninggalkan aula bersama untuk mencari tempat untuk berbicara. Sebelum dia pergi, Jenny bertemu mata Luke lagi dan memberinya tatapan penuh arti. Luke mengangguk dan kemudian bersembunyi di balik meja makan panjang bersama Selina saat mereka menunggu dansa dimulai. Telinga dan komunikasi mentalnya dapat dianggap sebagai alat yang sempurna untuk pengawasan diam-diam, dan mudah untuk mendengarkan segala macam gosip fitnah. Sebagian besar berasal dari dua kelompok sosialita, tetapi gosip yang mereka miliki juga paling tidak perlu diperhatikan. Luke segera fokus pada percakapan antara yang lain, dan tidak lupa untuk merekam beberapa poin penting menggunakan kacamata berbingkai hitamnya untuk disimpan oleh siput kecil. Pada saat itu, ada panggilan masuk. Luke melihat bahwa itu adalah Chief Nelson. Ketika Luke mengambilnya,
Nelson hanya menyuruhnya mencari keamanan dan menyuruh mereka memimpin jalan ke lantai 2 Blok B. Sementara itu, Jenny mengirim pesan dan menjelaskan secara singkat apa yang sedang terjadi. Sesuatu telah terjadi di ruangan tempat dia dan Pepper berbicara. Nelson, Cook, putra wali kota, dan seorang wanita muda telanjang muncul di kamar tidur tersembunyi. Yang terburuk, wanita muda itu berada di ambang kematian. Setelah membaca pesan itu, Luke segera menuju ke lokasi yang diberikan Chief Nelson kepadanya dengan Selina. Dia mengetahui lokasi Jenny dari teleponnya, dan tidak membutuhkan siapapun untuk memimpin. Dalam perjalanan, dia menunjukkan pesan Selina Jenny. Selin tercengang. Apakah semua orang besar bersenang-senang seperti ini? Kupikir ini pesta yang pantas. Luke tidak tertarik untuk mengekspos kehidupan pribadi orang-orang besar New York ini, tetapi dia juga tidak terkejut dengan apapun yang mereka lakukan. Dengan uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Terlalu banyak kasus di New York yang bersaksi tentang hal ini. Karena ada terlalu banyak orang kaya di sini, selalu ada eksentrik. Akan selalu ada beberapa yang aneh ketika ada banyak orang. Mungkin mereka suka kesenangan yang lebih dan datang ke sini khusus untuk itu, katanya santai. Selina kehilangan kata-kata. Jadi sekarang setelah kesenangan itu berakhir, mereka siap untuk mati. Luke berkata, itu tidak biasa bagi orang lain, tetapi, bos besar, kita tidak tampak seperti seseorang yang akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Mari kita lihat dulu. Mereka menemukan ruangan itu. Melihat keempat pengawal di pintu, Luke mengeluarkan lencananya dan menyebutkan namanya. 2 dari 4 pengawal bekerja untuk pemilik villa. Luke ingat 2 pengawal wanita lainnya. Salah satunya adalah milik Pepper, dan yang lainnya adalah milik Jenny. Bagi orang kaya seperti kedua wanita itu, mustahil bagi mereka untuk menyerahkan keselamatan pribadi mereka kepada keluarga Soderbergh. Bahkan di villa ini, mereka memiliki detail keamanan sendiri. Namun, sekretaris cilik yang sering mengikuti Pepper tidak juga datang, yang membuat Luke penasaran. Pengawal di pintu masuk jelas menerima instruksi. Mereka dengan cepat memeriksa lencana mereka sebelum membiarkan mereka masuk. 3 pengawal lagi berdiri di pintu di dalam, 2 di antaranya juga bekerja untuk Pepper dan Jenny masing-masing. 2 wanita dan 2 pria berada di ruang tamu. Lukas tertawa dalam hati. Mereka semua adalah kenalan. Pada saat itu, mereka berempat tidak memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Ketika mereka mendengar pintu terbuka, mereka menoleh. Bab 1329, dibingkai, di ambang kematian, dan menyelamatkan nyawa. Jenny segera terlihat jauh lebih baik ketika dia melihat Luke. Dia bahkan mencoba untuk meluruskan. Dia tidak ingin menunjukkan kepanikan di depan seseorang dan kehilangan martabatnya sebagai CEO. Ekspresi Pepper sama dan dia terlihat lebih santai. Tony telah memintanya untuk menarik tali 2 kali untuk Luke, jadi dia secara alami menyelidikinya, bersama dengan Selina. Bahkan mengabaikan kemampuan tempur Luke yang menakjubkan ketika ledakan terjadi 2 hari lalu, tingkat penyelesaian kejahatan keduanya di Los Angeles sangat mengerikan. Adapun mengapa mereka tiba-tiba menghilang setelah mereka datang ke New York, Pepper memiliki tebakan kasar. Jika orang luar terlalu menonjol, mereka akan dengan mudah dibenci oleh penduduk setempat. Ini tak terelakkan, bahkan ketika Stark Industries datang ke New York. Stark Industries masih memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang cukup untuk terus maju. Kedua detektif, di sisi lain, berada dalam posisi yang canggung. Dapat dimengerti bahwa mereka memilih untuk tidak menonjolkan diri. Bagaimanapun, itu akan menyebabkan sedikit masalah. Jadi, dibandingkan dengan melibatkan polisi New Jersey secara langsung atau meminta Nelson memanggil petugas lain, Pepper lebih mempercayai Luke dan Selina. Namun, dia penasaran bagaimana Jenny, yang bisa dibilang setengah percaya, mengenal detektif Luke Coulson. Lagi pula, Pepper tidak tahu bahwa Luke akan ada di sini, Jenny lah yang meminta Luke untuk datang. Di samping, Jeffrey tampak berkonflik. Memang benar bahwa dia mengenal Luke, dan dia merasa berterima kasih kepada detektif yang telah menyelesaikan konflik keluarganya. Namun, dia tidak ingin Luke terlibat dalam masalah hari ini. Ketika Luke telah menyelesaikan konflik keluarga mereka, dia tidak pernah mundur hanya karena Jeffrey adalah seorang Soderbergh. Chief Nelson berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tampak seperti linglung,
dan dia berjuang untuk membuka matanya dan memastikan bahwa orang di depannya adalah Luke. Luke bertanya, di mana wanita dalam kondisi kritis? Kecuali Chief Nelson, 3 lainnya segera melihat ke lorong. Jeffrey berkata, itu kamar di sebelah kamar tidur terdalam. Ada dokter yang melakukan perawatan darurat. Luke mengangguk dan berkata kepada Selina, bantu lakukan pemeriksaan pendahuluan pada Chief Nelson. Jika perlu, hubungi dokter. Dia mungkin telah dibius dengan halusinogen. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah. Luke dengan jelas mengatakan bahwa Nelson telah dibius. Seseorang telah membius kepala NYPD yang perkasa di rumah Jeffrey, di tempat yang hampir menjadi TKP. Apakah keluarga Soderbergh sangat membenci kepala departemen? Atau, apakah ini jebakan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu? Semua orang di sini adalah elit berpengalaman, dan mereka dengan cepat memikirkan berbagai kemungkinan. Selina tidak peduli dengan ekspresi mereka. Dia segera melangkah maju dan mengeluarkan teleponnya untuk merekam Nelson saat dia menanyainya. Nelson sangat kooperatif. Kecuali merokok ganja dengan teman-teman sekelasnya saat remaja, Nelson tidak pernah menyentuh zat ilegal. Video tersebut bisa dijadikan sebagai bukti pendukung. Setelah dia melakukan tes darah nanti, dia akan berubah dari tersangka kriminal menjadi korban. Sesaat, ruang tamu dipenuhi pertanyaan Selina dan jawaban Nelson. Luke berjalan menyusuri lorong dan menemukan kamar tidur. Sebuah lemari telah dipindahkan untuk mengungkapkan pintu tersembunyi, dan di kamar tidur sebelah, dia melihat seorang wanita muda berbaring di tempat tidur. Sambil menyipitkan matanya, dia menatap wanita itu melalui kacamata hitamnya. Dia tampak familiar, dan siput kecil dengan cepat mengetahui alasannya. Dia tidak lain adalah pelayan yang memanggil Nelson untuk pergi lebih awal. Pada saat itu, ada seorang pria parubaya dengan kemeja putih di samping tempat tidur. Dia telah melemparkan jaketnya yang disesuaikan ke kursi, dan berkeringat saat dia melepaskan tangannya dari dada wanita itu dan meraba arteri di lehernya. Ini mungkin dokter yang dibicarakan Jeffrey. Seperti Luke, dia jelas-jelas diikat di tempat. Luke melihat sekeliling dan melihat kotak P3K dan stetoskop, tapi tidak ada jarum suntik bekas. Melihat hasil pemeriksaan kasar yang diproyeksikan pada kacamata hitamnya, Luke dengan cepat melangkah maju dan memindahkan dokter parubaya itu ke satu sisi. Pria itu hendak mengatakan sesuatu, ketika Luke menunjukkan lencananya. Singkat saja, tindakan penyelamatan apa yang Anda gunakan? Dokter parubaya itu tanpa sadar menjawab, CPR darurat saja. Luke mengangguk dan menunjuk kotak P3K. Tanyakan kepada penjaga keamanan apakah mereka memiliki defibrilator. Jika ada, bawalah. Dokter parubaya itu segera melakukan apa yang diperintahkan. Dia senang bahwa orang lain akan bertanggung jawab. Sebenarnya, dia sudah punya firasat buruk sebelum dia datang ke ruangan ini. Kulit kepalanya terasa geli ketika melihat wanita muda itu berbaring di tempat tidur. Seseorang yang sekarat di Villa Soderbergh, terutama seorang wanita muda yang memiliki tanda-tanda telah dibodohi, sangat mencurigakan. Tetapi saat dia melihat wanita ini, dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak berani memberinya obat darurat. Mengingat keahlian medisnya, dia yakin bahwa wanita itu telah menggunakan beberapa zat ilegal, itulah sebabnya dia hampir mati. Jika dia menggunakan narkoba untuk menyelamatkannya, dia mungkin disalahkan atas kematiannya. Dia merindukan dan menghormati kekuatan keluarga Soderbergh, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bersedia mengorbankan kariernya yang terkenal untuk itu. CPR tidak menjadi masalah, itu normal jika tidak bisa menyelamatkan seseorang. Sekarang seorang idiot akan bertanggung jawab atas segalanya, dokter parubaya itu sangat senang. Dia tidak akan memberitahu Luke bahwa tidak ada harapan bagi wanita itu. Apa yang tidak dia ketahui adalah saat dia berbalik, sebuah kristal yang bersinar dengan cahaya putih redup muncul di tangan Luke. Ini adalah light dagger milik Tandy Bowen, dan gadis itu adalah investasi paling menjanjikan bagi Luke sebagai calon rekan setim. Setiap bulan, dia harus mengeluarkan kelebihan kekuatan hidup di tubuhnya, dan itu mengambil bentuk belati ringan. Kekuatan hidup di belati dapat digunakan untuk menyelamatkan 3 hingga 5 orang. Pada saat itu, Luke menekan belati ke dada wanita muda itu untuk mengirimkan kekuatan hidup padanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengenakan sarung tangan hitam di tangan kanannya. Setelah menyetel keluaran listrik nanoglove terbarunya menggunakan kacamatanya,
ia langsung mengirimkan arus listrik ke jantung wanita tersebut. Wanita itu tersentak, tetapi tidak langsung terbangun. Ekspresi Luke tidak berubah. Dia menunggu 2 detik sebelum dia mengirimkan arus listrik lain. Kali ini, dia akhirnya merasakan detak jantung yang samar di bawah tangannya. Dia memasukkan nanoglove kembali ke inventarisnya dan meninggalkan belati ditekan ke dada wanita itu untuk menstabilkan jantungnya. Wanita ini adalah kuncinya. Selama dia tidak mati, Nelson akan baik-baik saja, dan mereka bisa mengikuti petunjuk dan mencari tahu penyebab semua ini. Bab 1330, Penyelamatan dan Persyaratan Negosiasi. Nelson jelas telah diatur malam ini. Dustin dan Luke sekarang berada di pihak Nelson, dan telah melompati kapal belum lama ini. Jika Nelson jatuh, tidak sulit menebak apa yang akan dilakukan Brett terhadap pengkhianat ini. Luke tidak takut pada Brett, tapi dia tidak tertarik pada politik kantor. Jika Nelson gagal, Luke mengalahkan Brett hanya akan menguntungkan pihak lain. Sebagai perbandingan, membantu Nelson sekarang adalah pilihan yang paling tidak merepotkan. Beberapa menit kemudian, dokter parubaya itu kembali dengan defibrilator, dan Luke mengambilnya dari tangannya di pintu. Beberapa menit kemudian, Luke membuka pintu kamar. Masuk dan awasi dia. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Dokter parubaya, Luke tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Dia langsung pergi ke ruang tamu. Dokter tidak ingin terlibat dalam masalah ini, bagaimana dia bisa menyembunyikan perilaku setengah hati dari Luke. Karena dokter ini tidak ingin menyelamatkan wanita itu, Luke tidak perlu menghormatinya. Tertegun sejenak, dokter parubaya itu kemudian dengan cepat berjalan ke tempat tidur dan segera memeriksa wanita itu. Kemudian, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar baik-baik saja. Untuk sesaat, dia bingung. Apakah dia dokter, atau petugas muda itu dokter? Bukannya wanita itu menderita sesuatu yang sederhana seperti syok, tanpa obat-obatan dan peralatan rumah sakit, akan sulit untuk menyelamatkannya. Sementara dokter yang tidak bermoral itu meragukan dirinya sendiri di kamar tidur, itu adalah masalah yang berbeda di ruang tamu. Luke berkata terus terang, wanita muda itu belum mati. Nona Potts, Nona Gwenis, Anda bisa pergi dulu. Dia kemudian memandang Jeffrey dan Nelson. Putuskan sekarang ke rumah sakit mana pasien akan dikirim. Nyawanya masih bisa diselamatkan. Mendengar itu, Jenny dan Pepper bangkit. Wanita itu belum mati, jadi masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Memasuki TKP secara tidak sengaja dan memasuki ruangan dengan orang yang tidak sadarkan diri adalah dua hal yang berbeda. Kedua wanita itu tidak peduli bagaimana Jeffrey dan Nelson ingin memainkan ini, yang jauh di bawah mereka. Pertama-tama, mereka tidak datang ke pesta untuk dua karakter kecil ini. Sekarang setelah sesuatu terjadi dan mereka hampir kacau, Jeffrey hanya bisa menunggu untuk kehabisan keberuntungan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari mereka dan memberi mereka penjelasan nanti. Ada juga hierarki kekuasaan. Jeffrey, yang bernilai miliaran, tidak berhak memaksakan persyaratan pada dua jagoan perempuan ini, yang memiliki aset ratusan miliar. Martabat seorang biksu tidak bisa diganggu-gugat. Melihat mereka pergi, Selina, yang berdiri di belakang Nelson dan Jeffrey, memberi Luke senyum mengejek, seolah mengatakan, kamu benar-benar perhatian terhadap CEO wanitamu. Luke hanya melambaikan tangannya agar dia datang. Apa lelucon? Pepper juga telah pergi. Apa yang bisa dia minta untuk dia lakukan? Mereka juga pergi ke pintu dan meninggalkan ruang tamu untuk Jeffrey dan Nelson. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kedua pria itu dengan cepat mencapai kesepakatan. Jeffrey memanggil ambulans dari rumah sakit yang berada di bawah kendali keluarganya. Jeffrey, yang lebih lemah dibandingkan Jenny dan Pepper, memiliki keunggulan mutlak di depan Nelson. Meskipun Jeffrey salah, Nelson mengambil inisiatif untuk mundur. Itulah mengapa mereka bisa mencapai kesepakatan begitu cepat. Nelson tidak punya pilihan. Dia tidak mampu membuat marah keluarga Soderbergh, atau membiarkan wanita itu mati. Jeffrey tidak menginginkan kematian di vilanya, dan tidak terlalu memaksa Nelson. Dia hanya ingin menekan masalah ini dan akan memberi Nelson penjelasan nanti. Itu bagian akhirnya. Luke dan Selina hendak berkemas dan pergi, ketika Jeffrey menghentikan mereka. Nelson tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dan memberi isyarat bahwa dia akan menelepon mereka nanti. Jeffrey,
yang melihat semuanya, mengerutkan kening. Bukankah bawahan setia Luke Nelson? Seorang pemimpin harus menjunjung tinggi martabatnya setiap saat. Jika dia bukan bawahan yang setia, Nelson tidak akan bertindak begitu saja. Setelah Nelson dan pengawal pergi, hanya mereka bertiga yang tersisa di ruang tamu. Jeffrey, yang memiliki pemahaman dasar tentang Luke, hanya berkata, "Saya harap Anda dapat merahasiakan apa yang terjadi hari ini." Lucas mengangguk tegas. "Tentu, selama Chief Nelson tidak keberatan." Jeffrey mengerutkan kening. "Aku akan menyelesaikan ini dengannya." Luke berkata, "Kalau begitu aku baik-baik saja." Jeffrey sedikit bingung. Dia merasa bahwa sikap detektif itu sedikit berubah. Luke, bagaimanapun, bertanya lagi, "Apakah ada hal lain, Tuan Soderbergh? Saya dan mitra saya akan pergi." Tanpa berkata-kata, Jeffrey mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Setelah mereka pergi, dia mondar-mandir di sekitar ruang tamu. Mengapa dia begitu sopan terhadap Luke? Tentu saja, itu bukan karena dia telah menyelamatkan wanita di kamar tidur. Wanita itu bukan dari keluarga Soderbergh, dan akan sangat merepotkan jika dia mati di sini. Luke bukan petugas polisi New Jersey, kasus ini juga tidak ada di tangan NYPD. Yang ditakuti Jeffrey adalah Jenny dan Pepper. Apapun yang bisa dipikirkan Pepper, bagaimana mungkin Jeffrey tidak menganggap hal yang sama? Dia bahkan memperhatikan ekspresi Pepper ketika dia mendengar nama Luke Coulson. Dia jelas tidak asing dengannya. Dia kemudian mengirim pesan kepada asistennya untuk menyelidiki Luke, dan terutama kemungkinan hubungan yang mungkin dia miliki dengan kedua wanita itu. Asistennya kemudian menjawab bahwa Luke dan Tony Stark telah bertarung bersama di stasiun kereta bawah tanah Wall Street beberapa hari yang lalu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Jeffrey. Tony dan Luke telah melewati krisis bersama. Siapa yang tahu bagaimana sikap Tony terhadap detektif ini? Bahkan mengesampingkan sikap Tony, sikap Pepper terhadap Luke jelas tidak biasa. Jeffrey memiliki beberapa gagasan tentang apa yang Pepper pikirkan tentang dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Luke. Perasaan ini diperkuat ketika Luke menyuruh Jenny dan Pepper untuk pergi lebih dulu. Jadi, poin yang mencuat di sini adalah sikap Luke. Namun, kata-kata terakhir Luke berarti bahwa dia tidak akan terlibat setelahnya, asalkan Jeffrey bernegosiasi dengan Nelson. Makhluk politik seperti Nelson bisa ditenangkan dengan beberapa keuntungan, dan Jeffrey benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Sepertinya dia harus memberi Luke tanda yang jelas. Ketika dia memikirkan ini, dia santai, tetapi wajahnya menjadi gelap. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sepupunya. "Mike, keponakanku tersayang, Cook, menimbulkan masalah di sini. Sebaiknya kau segera datang." Di sisi lain, Luke dan Selina meninggalkan Blok B dan berjalan melintasi halaman villa di sebelah sungai sebelum mereka kembali ke gedung utama Blok A tempat para tamu berkumpul. Sementara itu, Luke menerima pesan dari seorang CEO yang menanyakan apakah dia membutuhkannya untuk menangani kasus malam ini. Luke menyuruhnya untuk istirahat dan cukup siap untuk pertemuan bisnis mereka besok. Benar saja, dia meludahi dia sebagai balasan. Dia tersenyum dan meletakkan ponselnya. Bab 1331, Tango, por una cabeza. Pada saat Luke dan Selina memasuki ruang perjamuan, sudah waktunya untuk berdansa. Pesta makan malam formal untuk orang kaya harus megah. Alih-alih DJ memainkan musik, ada live band. Mereka berjalan di sepanjang dinding tepat saat sebuah lagu berakhir. Setelah beberapa saat hening, band itu sedikit menyesuaikan diri, dan suara biola yang teredam terdengar di aula. Selina berhenti, matanya bersinar. "Tango." Luke berhenti dan mengangguk dengan tenang. "Por una cabeza." Dia sedang memikirkan terjemahan bahasa Mandarin lainnya dari judul itu, tinggal satu langkah lagi. Dia mengingat penempatan produk untuk suplemen kalsium dari film tertentu di kehidupan sebelumnya. Seseorang menangis ketika dia membacakan baris iklan, hanya satu langkah lagi dan seni Amerika akan memiliki cukup kalsium. Luke tiba-tiba merasa ingin tertawa. Luke selalu seperti ini. Setelah disiksa oleh pengguna online selama bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya, jalan pikirannya menjadi bengkok. Bahkan saat dia mengingat film itu, dia mengulurkan tangannya ke Selina dengan sungguh-sungguh. "Sebagai pria paling tampan di pesta ini, aku ingin mengajak wanita tercantik untuk berdansa denganku." "Tidak apa-apa."
Selina dengan tegas meletakkan tangannya di lengannya. Mereka berdua berjalan keluar dan berdiri di lantai dansa. Sebagian besar pasangan tari masih muda, dan tidak menyukai aspek pertunjukan tango. Hanya ada satu pasangan tua yang gerakannya lembut dan terkendali. Mata mereka menyipit, seolah mengenang masa lalu. Melihat pasangan tua itu dan merasakan ikatan lembut namun hangat di antara mereka, Luke tersenyum sebelum kembali menatap Selina. Selina sedikit bersemangat. Ini adalah pemandangan yang dia impikan. Poin utamanya bukan tentang betapa mewahnya itu, tetapi tentang perasaan menari saat semua orang menonton. Adapun dari mana adegan ini berasal, itu secara alami adalah sebuah film. Luke juga tahu tentang film yang dia tonton. Dia bekerja sama dengannya secara diam-diam, dan mereka mengambil pose yang sama sebelum dimulainya dansa. Gerakan tarian dalam film itu, biasa, dan tidak terlalu sulit, tetapi Luke dan Selina menyukai perasaan kerja sama tim yang alami. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang sulit, dia bisa melemparkannya ke udara dan membantunya mendarat dengan lancar. Tapi apa gunanya? Mereka hanya menikmati hidup, mereka bukan superhero yang memukuli orang jahat. Saat mereka menari, mereka menarik banyak perhatian. Di antara mereka, istri Jeffrey, Aurora, dan putrinya, Lindsay, memperhatikan mereka dalam beberapa detik. Setelah memperhatikan Luke sejenak, Aurora memperhatikan Selina. Dalam kasus yang jarang terjadi, Selina mengenakan sepasang sepatu hak tinggi perak dan gaun atasan halter putih. Gaun itu sederhana dan hanya mencapai betisnya, dengan belahan di samping yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan kuat. Dia sebenarnya memilih gaun dengan belahan tinggi karena itu tidak akan mempengaruhi kemampuannya untuk berlari atau menendang siapapun. Tapi untuk wanita lain yang hadir, gaun ini dan energi Selina membuat para sosialita dan wanita kelas atas keluar dari taman. Punggung dan kaki Selina yang berwarna gandum terlihat sepenuhnya dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Ini adalah kualitas luar biasa untuk tubuh wanita, yang tidak dapat diperbaiki dengan riasan atau pakaian. Beberapa sosialita yang menyukai tokoh atletik bahkan lebih cemburu. Di depan mereka ada tubuh sempurna yang tidak bisa mereka dapatkan bahkan jika mereka menghabiskan banyak uang. Sekarang, itu benar-benar muncul di pemula yang tidak dikenal. Kecemburuan dan kebencian akan keluar dari mata sosialita ini. Mereka tidak dipandang sebagai detektif yang buruk, karena pakaian dan aksesoris mereka tidak bisa lepas dari mata kejam para sosialita ini. Pakaian mereka dibuat khusus dan berkualitas tinggi. Tergantung pada perancangnya, harganya bisa berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar. Paling tidak, mereka di atas rata-rata di pesta ini. Dalam hal temperamen, mereka tidak memiliki perilaku kelas atas yang khas. Namun, suasana tenang dan mantap mereka membuat mereka tampak lebih seperti junior yang sukses dan rendah hati. Untuk sesaat, semua jenis tatapan dan bisikan mengelilingi mereka, tetapi tidak ada yang mengganggu mereka saat mereka menari. Setelah menonton sejenak, Aurora tergerak. Dia dengan lembut menepuk punggung putrinya dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu, belum bertemu dengannya baru-baru ini." Lindsay tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia memiliki kesan yang baik tentang Luke, tetapi dia juga pewaris yang ambisius dan cakap. Usahanya saat ini sedang meningkat, dan dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hubungan. Selain itu, selalu para pria yang mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Dia tidak akan secara proaktif menghubungi Luke. Jalan mereka tidak bertemu, dan setelah dia sibuk, dia melupakannya. Lindsay juga putus asa atas ibunya, yang setia, Vescon. Dia ingin Lindsay menghubungi Luke hanya karena dia tampan. Namun, Lindsay tahu bahwa ini juga merupakan trauma yang tersisa yang disebabkan oleh apa yang terjadi dengan Monroe. Sekarang, Aurora ingin dia menemukan pacar sesegera mungkin, selama dia tidak jelek, memiliki karakter yang baik, dan memiliki karir yang stabil. Bagi Aurora, yang percaya bahwa putrinya bisa menjadi presiden wanita AS kedua, memiliki menantu laki-laki yang tidak menonjol sebenarnya sangat bagus. Misalnya, Luke sangat cocok. Tidak hanya dia tenang dan rendah hati, dia juga sangat kuat. Adalah hal yang baik bagi presiden wanita masa depan untuk memiliki suami pertama, yang merupakan pengawal paruh waktu. Tentu saja, Lindsay tidak tahu bahwa ibunya memiliki pandangan jangka panjang. Dia hanya merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya mengagumi Luke dan Selina.
Dia terobsesi dengan pertumbuhan pribadi dan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal materi atau penampilan. Mentalitasnya jauh lebih baik daripada sosialita dan wanita kelas atas itu. Tidak butuh waktu lama untuk por una cabeza selesai. Luke dan Selina juga tidak berlama-lama. Perdagangan tersenyum, mereka berpegangan tangan dan meninggalkan villa. Beberapa pemuda yang ingin mengobrol dengan Selina hanya bisa menjatuhkannya ketika mereka menyadari bahwa mereka berdua tidak kembali setelah meninggalkan aula. Beberapa sosialita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati, berpikir bahwa mereka berdua pergi mencari kamar dan bersenang-senang. Namun, mereka tidak bisa menyembunyikan kecemburuan dalam nada suara mereka. Lagi pula, Luke adalah seseorang yang bisa mengandalkan penampilannya untuk mencari nafkah, dan ada banyak sosialita yang tertarik dengan tipe ini. Dari film satir Cina, Pemakaman Big Shots. Bab 1332, Panen Kecil di Roma, dan kembali ke California. Setelah kembali dari pesta makan malam, Luke tidak memikirkan Nelson yang dijebak. Dia baru saja menambahkan pengingat sederhana ke sistem multifaset untuk mengawasi informasi yang relevan. Dia bukan pengasuh kepala departemen. Tidak apa-apa untuk membantu sedikit, tetapi tidak mungkin untuk siap membantunya. Jika itu Dustin, Luke mungkin lebih serius. Lagi pula, Nelson adalah rubah tua yang licik yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di NYPD. Jika dia masih kacau bahkan setelah meningkatkan kewaspadaannya, itu hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak kompeten, dan dia mungkin juga pensiun lebih awal. Bagaimanapun, memasang jebakan seperti ini terjadi di seluruh masyarakat. Bahkan Presiden Amerika Serikat kadang-kadang akan kacau. Seorang kepala polisi seperti Nelson benar-benar bukan masalah besar. Luke masih memiliki kemampuan baru untuk dipelajari dan dikembangkan, dan klonnya dapat mulai mengumpulkan poin kapan saja, jadi dia melepaskannya. Setelah mengobrol baik dengan sekretaris Jenny tentang pekerjaan keesokan harinya, Luke akhirnya meyakinkan CEO wanita yang mendominasi ini untuk melanjutkan dengan ketenangan pikiran. Pada hari ketiga, Luke menerima telepon dari Lindsay. Dia ingin mentraktirnya makan malam dan mengucapkan terima kasih dari ayahnya, Jeffrey, secara sepintas. Bocah jujur, Luke, mengubah makan malam menjadi teh sore. Mereka menyetujui kedai kopi di telepon, dan segera bertemu. Setelah mengobrol selama 1 jam, mereka mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Dia tidak tertarik padanya, dia juga tidak tertarik padanya. Namun, mereka bersahabat, dan mendengarkan pikiran Jeffrey tidak terlalu sia-sia. Lindsay sangat santai dengan Luke, dan mengisyaratkan bahwa dia mungkin akan mendapatkan medali Service Cross dalam waktu dekat. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena keuntungan ini, tetapi tidak perlu menolaknya. Dia sekarang menjadi letnan tingkat 2, pihak lain tidak akan punya nyali untuk langsung menjadikannya kapten di usia 20-an. Memberinya salah satu medali ini adalah suatu keharusan, tetapi ada kelonggaran dalam hal yang lainnya. Berdasarkan penampilannya selama ledakan, adalah mungkin baginya untuk mendapatkan Medal of Honor, Service Cross, atau Medal of Courage. Mengingat usianya, bagaimanapun, tidak tepat untuk memberinya Medal of Honor dengan peringkat tertinggi. Itu seperti tidak tepat untuk memberikan sebagian besar aktor penghargaan pencapaian seumur hidup, karena itu menyiratkan bahwa orang tersebut telah mencapai puncak, dan sudah waktunya untuk memberi jalan kepada generasi muda. Luke baru saja menginjak usia 20 tahun, bagaimana dia bisa memberi jalan bagi generasi yang lebih muda. Jadi, dia memperkirakan bahwa dia kemungkinan besar akan mendapatkan Medal of Courage peringkat ketiga dan didorong untuk terus melakukan bagiannya untuk NYPD. Sekarang, Service Cross peringkat kedua akan membantu menjaga celah terakhir itu sebelum promosi, dan tidak ada yang bisa mengubah kontribusinya. Bagaimanapun, penerima medali ini diakui telah menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa saat melawan musuh bersenjata dalam operasi tanpa memperhatikan keselamatan pribadi. Penampilannya selama ledakan, bersama dengan bukti kuat Taipan, kebetulan selaras dengan deskripsi ini. Namun, komisaris baru saja mengundurkan diri, dan orang-orang besar di Departemen Kepolisian tidak berminat untuk mengadakan upacara, jadi tanggalnya belum ditentukan. Luke menghabiskan seminggu dengan damai. Cloningnya di Italia akhirnya mendapat sinyal dari Gianna untuk mengambil tindakan, beserta daftar nama. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang misi ini. Terlalu mudah bagi Bu Gaiman John untuk berurusan dengan ikan kecil ini.
Namun, tidak ada jejak James Wesley, asisten Kingpin yang cakap. Luke agak kecewa, mengingat bagaimana orang ini telah menjadi penasihat dan manajer militer Kingpin selama bertahun-tahun, dia pasti bernilai lebih dari 10.000 pengalaman dan poin kredit. Yang benar adalah bahwa orang ini jauh lebih pintar dan lebih berhati-hati daripada Bullseye. Bahkan ketika dia memanipulasi Corona Suci untuk mengejar Chamora, tidak ada jejaknya, tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan Bullseye tidak melihat James selama lebih dari setahun. Dia hanya menghubunginya melalui telepon atau teks. Kingpin dan penasihat militernya sangat pandai bersembunyi. Bahkan Luke mengagumi mereka. Satu-satunya hal yang menghibur Luke adalah 70.000 pengalaman dan poin kredit dari Sakra Corona dan sejumlah besar uang kotor yang dia kumpulkan. Ketika Luke menurunkan Sakra Corona, dia juga menjarah 60% dari pendapatan mereka dari pencucian uang dan perdagangan narkoba. Dia memasukkan semua obat ke dalam inventarisnya, dan kemudian melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Dia juga mengambil lebih dari 100 akun rahasia. Adapun 40% sisanya, itu semua adalah hal-hal yang merepotkan seperti aset tetap, saham, dan barang antik dan perhiasan mahal yang terlalu malas untuk dia urus. Dia meninggalkan mereka untuk Gianna. Gianna sangat bijaksana. Meskipun banyak dari bawahannya mendesaknya agar Bu Gaiman mengembalikan 60%, dia tidak menyebutkannya kepada Luke sama sekali, dan mencaci maki bawahan ini yang dibutakan oleh keuntungan. Dia sangat jelas bahwa berapa banyak yang diambil Luke tidak ada hubungannya dengan dia. Sakra Corona tidak pernah berpikir bahwa Luke akan menelanjangi mereka dari aset mereka, apalagi sampai ke pakaian dalam mereka. Gianna bukan kakaknya yang bodoh, dan tidak akan melakukan hal bodoh seperti melawan Bu Gaiman. Luke benar-benar kecewa dengan keputusan cerdas ini. Jika lebih banyak orang yang dibutakan oleh manfaat melangkah keluar, dia bisa membantu Gianna membersihkan kekacauan itu lagi. Sayangnya, rencananya untuk memakan penggugat bersama tergugat tidak berhasil. Gianna menyarankan mereka makan malam bersama untuk merayakannya, tetapi Luke yang sedikit tertekan menolak. Tentu saja, itu jelas bukan karena seseorang berpikir bahwa seorang kakak perempuan terlalu tua. Setelah meninggalkan Roma, tiruannya berkeliaran di beberapa kota besar di Eropa. Algoritma pencarian vampirnya, yang belum terlalu berkembang, tidak membuahkan hasil apapun. Dia tidak menemukan sarang vampir, tetapi sistem multifaset memang menemukan sesuatu di Amerika. Klonnya tidak tinggal di Eropa lagi, dan langsung terbang kembali ke Amerika. Ketika Luke mendarat di California, dia sebenarnya merasa sedikit bernostalgia. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan Shackelford, Houston, dan New York, Los Angeles adalah tempat karirnya benar-benar meningkat. Pantai California yang cerah membangkitkan banyak kenangan. Takagi dengan murah hati memberi mereka sebuah villa ketika mereka masih miskin di awal. Yang disebut kolam di halaman belakang sebenarnya adalah bak mandi besar. Saat senggang di sore hari, Selina suka berjemur di tepi kolam renang. Suami yang cerewet, Jeff, dan ibu rumah tangga yang paranoid, Karen, yang merupakan tetangga mereka, semuanya terasa seperti baru kemarin. Sayangnya, meskipun tiruannya tidak terburu-buru, dia tidak akan melakukan perjalanan khusus kembali ke villa. Kenangan indah layak untuk dikenang, tetapi dia tidak kehilangan keluarga atau teman, jadi dia tidak perlu bergantung pada mereka untuk merasa hangat. Dia harus menjadi lebih kuat, itu adalah dasar untuk keselamatannya dan keluarganya. Memikirkan itu, Luke membeli mobil bekas dan menjelajahi kota dengan tidak tergesa-gesa. Orang yang dia cari adalah sesepuh vampir, Roberto Piero, yang datang dari Roma untuk mengunjungi kerabatnya di Amerika. Bab 1333, Makanan yang akrab, Target yang akrab. Tidak mudah untuk menemukan jejak Roberto, tetapi berkat smartphone yang tersebar luas dan F2F dan grup obrolan online, Luke akhirnya memiliki kemungkinan memimpin. Seorang pria yang diduga Roberto Piero telah muncul di New York beberapa hari yang lalu, dan keberadaannya tidak diketahui. Namun, sistem multifaset kemudian menemukan seseorang yang mirip dengan target, yang telah naik pesawat pribadi ke Los Angeles. Petunjuk ini tidak dapat diandalkan, tetapi mungkin mengarah ke sarang vampir tingkat bos yang siap dipanen, jadi Luke merasa bahwa menghabiskan beberapa hari untuk menyelidikinya dapat diterima. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun, generasi gangster baru yang mulai muncul di Los Angeles adalah pengganti yang dapat diterima.
Meskipun kualitasnya tidak sebagus itu, jumlah pengalaman dan poin kredit yang bisa dia dapatkan dari 100 gangster sama dengan bos vampir kecil. Sebelum mencari petunjuk, Luke bahkan pergi ke In-N-Out di luar Stark Industries dan mengemas sejumlah besar burger keju. Sejak Sang Taipan resmi menjadi Iron Man, burger keju di restoran cepat saji ini menjadi hidangan Amerika yang terkenal. Luke menunggu 30 menit sebelum dia mendapatkan 50 hamburgernya. Meski begitu, staf di sini sama sekali tidak terkejut. Baru setelah Luke berbalik dan pergi, dia mendapat tatapan aneh. Di bawah sinar matahari California bulan Juni yang cerah, Luke perlahan-lahan mengembara di Los Angeles dan mengamati daerah-daerah dari barat ke timur. Ketika dia bosan, dia menghentikan mobil untuk beristirahat dan makan. Setelah beristirahat sebentar, dia akan melanjutkan pencarian. Bahwa Roberto terlalu berhati-hati dengan kunjungan keluarga ini, dan petunjuk yang didapat Luke sangat sporadis. Bahkan sekarang, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Luke sudah siap untuk ini. Setahun yang lalu, Batman membunuh Dewa Darah Noob di Sacramento, dan dua tuan muda dari keluarga Ellsworth berubah menjadi vampir. Ia kemudian memberikannya kepada SHIELD sebagai subjek penelitian. Setelah kejadian itu, eselon atas Amerika Serikat mulai menyelidiki vampir. Operasi ini diklasifikasikan, dan kebanyakan orang biasa tidak tahu apa-apa. Luke tidak dapat menemukan data rinci tentang berapa banyak vampir atau prajurit, seperti keluarga Ellsworth yang ada. Sejak kejadian itu, bagaimanapun, para vampir menjadi benar-benar diam. Dengan demikian, Luke tidak dapat menemukan antek-antek untuk mengikuti jejak. Di satu sisi, dia telah mengacaukan dirinya sedikit. Vampir suka bergerak di malam hari, dan orang yang tampak mirip dengan Roberto itu hanya tertangkap kamera secara tidak sengaja di bandara di New York. Ada terlalu banyak orang setelah meninggalkan bandara, selama para vampir sedikit lebih bijaksana, orang biasa tidak bisa menyentuh mereka sama sekali. Luke tidak ingin bertarung dengan baju besi di siang hari bolong, jadi dia hanya bisa mencari petunjuk dengan hidung tajam dan gelombang suara dasar. Setelah setengah hari, Luke, yang akrab dengan pusat kota Los Angeles, mengesampingkan sebagian besar area yang ramai. Lupakan mencari di pinggiran kota yang luas, tidak ada jaminan dia akan memiliki sesuatu untuk ditunjukkan. Di malam hari, Luke duduk di luar di sepanjang pantai Santa Monica saat dia makan dan memandangi wanita cantik berbikini di bawah matahari terbenam. Mereka semua diselimuti lapisan cahaya keemasan yang menonjolkan lekuk tubuh mereka yang indah, dan Luke sedikit terganggu. Haruskah dia pergi dan mencari beberapa pengedar narkoba besar untuk membersihkan gulma dan kristal malam ini, atau haruskah dia bertanya-tanya informasi? Beberapa gadis muda tertawa dan bercanda tidak jauh. Ketika salah satu dari mereka melihat Luke, yang linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk membisikkan sesuatu kepada temannya, menyebabkan mereka tertawa. Tampaknya ada sedikit dorongan di matanya. Luke mengikuti gerakan mereka sampai mereka menghilang. Akhirnya, dia berdiri dan bergumam, ayo pergi bersama. Los Angeles pada malam hari tidak berbeda dengan sebelum dia pergi. Pencurian dan perampokan kecil-kecilan kembali meningkat, dan geng-geng besar melakukan jauh lebih baik. Tanpa salam sehari-hari dari Nebreaker dan Batman, orang-orang ini mulai keluar lagi dalam beberapa bulan terakhir. Setelah beberapa pemikiran, Luke menyerah pada gagasan Batman kembali. Mengalahkan hooligan sekali atau dua kali tidak akan meningkatkan prestise Batman. Dia juga tidak ingin menggunakan Batman ketika dia membuat masalah bagi para vampir. Di Big Dipper Armor, di sisi lain, tidak masalah jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Dibandingkan dengan kekalahan atau penangkapan, pembunuhan memberikan pengalaman dan poin kredit paling banyak. Namun, orang jahat yang dikalahkan dan ditangkap masih bisa dibebaskan dan ditangkap lagi. Tidak ada perbedaan yang pasti dalam pengalaman dan poin kredit antara panen sekali atau berkelanjutan. Tapi Luke tidak suka memberi penjahat kesempatan untuk kembali. Jika mereka bisa kembali ke kematian, bagaimanapun, dia tidak keberatan mendapatkan poin putaran kedua. Setelah membersihkan gudang obat rahasia kedua, Polaris mengirim pemberitahuan, jejak Daywalker telah terdeteksi. Luke bersemangat dan dengan cepat melemparkan sisa obat-obatan terlarang ke dalam inventarisnya sebelum dia menyerbu ke langit. Sebagai markas Luke selama beberapa bulan, pengawasan polisi LAPD tentu saja tidak bisa lepas dari nasibnya yang menyiapkan pintu belakang.
Daywalker telah muncul di utara bukannya memasuki kota. Luke segera mengikutinya. Daywalker bisa dianggap sebagai anjing pelacak super. Dia bahkan membual bahwa dia bisa mencium bau vampir dari jarak 1 kilometer. Ini hanya bisa dianggap sebagai kiasan yang mewah. Faktanya, Daywalker adalah hibrida manusia dan vampir. Mengandalkan naluri vampir bawaannya, dia memang bisa menggali jejak rekan senegaranya di sudut-sudut gelap kota dan membunuh mereka semua. Namun, Daywalker juga suka keluar pada malam hari untuk berburu vampir yang tidak tahan dengan cahaya siang hari, dan dia juga berhati-hati untuk menghindari pengawasan. Luke telah melihatnya 2 kali di New York beberapa hari yang lalu, dan berpikir bahwa dia telah kehilangan vampir, Roberto. Tampaknya Daywalker sepenuhnya layak mendapatkan gelar anjing pelacak. Malam itu, satu mobil melaju keluar dari pusat kota Los Angeles. Luke mengikuti dari kejauhan dalam mode tak terlihat. 1 jam kemudian, jantungnya tiba-tiba melonjak saat melihat mobil menuju barat laut. Jalan ini menuju ke San Francisco. Tapi Sacramento tidak jauh di timur San Francisco. Terakhir kali, Dewa Darah Noob keluarga Ellsworth telah lahir di sebuah kastil di hutan belantara. Setelah itu, Luke menyelidiki kastil tersebut, dan menemukan bahwa kastil itu dulunya milik keluarga Eropa kuno. Puluhan tahun setelah Perang Saudara, kastil ini muncul di bawah nama keluarga Ellsworth.